Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ginur Aini dari Prodi Pendidikan Ekonomi Semester 4 Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Saya akan menjelaskan mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dokteranda Haja Suhartiningsih MPD. Klasifikasi media menurut para ahli. Menurut Setiosari dan Sikabuden, mengemukakan klasifikasi berdasarkan bentuk dan ciri fisik, yaitu media 2 dimensi, media 3 dimensi, dan media pandang diam. Menurut R. Muri Thomas, mengemukakan klasifikasi berdasarkan pengalaman yang diperoleh, yaitu pengalaman langsung, pengalaman tiruan, dan pengalaman dari kata-kata. Menurut Sulaiman, mengemukakan media pembelajaran berdasarkan persepsi indera, yaitu media audio, media visual, media audiovisual, media audio motion visual, media audio still visual, dan media audio semi motion. Menurut Gerlach dan Eli, mengemukakan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan penggunaannya, yaitu media yang penggunaannya secara individu, kelompok, dan massal. Menurut Rudebrecht, mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan unsur pokoknya, yaitu media audiovisual gerak, media audiovisual diam, media audio semi gerak, media visual gerak, media visual diam, media semi gerak, media audio, dan media cetak. Dalam kerucut Edgar Dale, jenjang pengalaman disusun secara urut berdasarkan tingkat kekonkretan dan keabstrakannya. Karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Ciri-cirinya murah harganya, mudah didapat dan digunakan, serta mengatasi keterbatasan pengamatan. Yang kedua, media audio. Ciri-cirinya mudah dipindahkan, dapat merangsang partisipasi aktif mendengarkan. Dan yang ketiga, media audio visual. Ciri-cirinya bersifat linier, menyajikan visual yang dinamis, dan merupakan representasi fisik dari gagasan real atau abstrak. Karakteristik media realita, media berbasis komputer, dan media grafis. Media realita, ciri-cirinya bentuk serta warnanya menarik, dapat memperjelas konsep, dan dapat dipegang secara langsung. Media berbasis komputer, ciri-cirinya dapat digunakan sesuai keinginan, disajikan dalam gaya abstrak dengan simbol dan grafik, dan dapat digunakan secara acak, non-sekuensial, atau secara linier. Dan media grafis, ciri-cirinya melibatkan indera penglihatan secara teliti, relatif murah jika ditinjau dari segi harga, dan relatif sederhana dan mudah pembuatannya. Konsep media cetak dan non-cetak. Media cetak adalah media yang disampaikan secara tertulis. Karakteristiknya praktis, harga terjangkau, daya jangkau dan edar dapat mencapai pelosok, fleksibel, bersifat informatif dengan narasi yang cukup panjang. Sedangkan media non-cetak adalah media yang menggunakan teknologi sebagai alat bantu. Ciri-cirinya cepat dalam menyampaikan informasi, dapat menjangkau halayak yang lebih luas, dan lebih menarik karena memadukan audio dan visual. Konsep desain pengembangan media pembelajaran. Langkah-langkah dalam pengembangan program media yaitu yang pertama menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, kedua merumuskan tujuan instruksional dengan operasional dan khas, ketiga merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan, keempat mengembangkan alat pengukur keberhasilan, kelima menulis naskah media, dan yang keenam mengadakan tes dan revisi.
Langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Yang pertama, membuat ide atau gagasan. Kedua, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Ketiga, merumuskan tujuan. Keempat, menentukan kerangka isi bahan pelajaran. Kelima, menentukan jenis media. Keenam, menentukan partisipasi siswa. Ketujuh, membuat sketch atau storyboard. Kedelapan, menentukan alat atau bahan yang digunakan. Kesembilan, pelaksanaan pembuatan media. Kesepuluh, penyuntingan. Kesebelas, uji coba. Dan yang ke-12, melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.